Netizen lagi rame ngebandingin antara Boaz Salosa dan Rafael Struyck. Loh, kok bisa? Nih, tuh. Menarik untuk kita bahas, langsung aja ini dia. Here we go. Ada apa dengan striker lokal Indonesia? Sepak bola Indonesia kehilangan ketajaman lini serang setelah era Bambang Pamungkas atau Boaz Salosa. Kini kita jarang melihat para penyerang murni melakukan sesuatu untuk timnas Indonesia. Di Liga 1 saat ini kita mendengar nama Dimas Drajat, Hoki Caraka, atau Ramadan Sananta. Mereka pemain bagus, namun belum bisa menyamai nama-nama striker terdahulu dan bahkan susah untuk bersaing dengan striker asing di liga dalam negeri. Secara statistik, penyerang terdahulu mampu bersaing, bahkan bisa menjadi top skor maupun predikat pemain terbaik sekalipun. Bambang Pamungkas dengan kurang lebih 200 golnya selama menjadi pemain bola, atau Boaz Salosa yang bisa menjadi top skor berkali-kali dan harus bersaing dengan prime-nya Christian Gonzalez sebelum ia menjadi warga negara Indonesia. Apa yang sebenarnya menjadi alasan banyak posisi striker di Indonesia tersisihkan oleh pemain asing? Seperti Marco Simic pada era prime-nya atau David da Silva pada era saat ini. Beruntunglah kita punya nama Rafael Struyck yang kini menjadi andalan lini depan timnas. Namun, sempat ramai perbincangan yang membahas perbandingan Boaz Salosa dan Rafael Struyck. Oke, ayo kita bahas secara objektif. Ada yang mengatakan Boaz lebih hebat dari Rafael Struyck. Tapi ada yang mengatakan karena Boaz bermain di level Indonesia dan menghadapi negara-negara ASEAN. Namun justru ada yang mengatakan Rafael pemain yang lebih baik dari Boaz karena dia bermain di Eropa dan bertanding dengan negara-negara yang punya level baik. Nah, kalau dari kita, bukan begitu cara menilai untuk perbandingan. Kita coba kasih pandangan. Boaz Salosa, meskipun bermain di liga domestik, namun ia bisa bersaing dengan para striker asing tajam kala itu. Memang, pada zaman itu, striker asing di Liga Indonesia hampir semuanya mempunyai kualitas bagus. Dan Boaz bisa bersinar ketika beberapa kali berhadapan dengan tim level tinggi. Gol ke gawang Uruguay. Meskipun pada saat itu kita dihajar habis, namun gol ini membuktikan jam terbang dari Boci. Atau gol ke gawang Cina dan Arab Saudi. Rafael Struyck, striker modern yang bermain di Liga Australia dan sempat mengisi skuad ADO Den Haag, berhasil masuk skuad muda sekaligus skuad senior Garuda. Gol ke gawang Korea Selatan menjadi pembuktian ketajamannya, atau gol ke gawang Bahrain yang elegan. Namun jika harus membandingkan ketajaman kedua pemain ini, jelas Boaz Salosa yang unggul. Namun bukan berarti Rafael kalah, karena dia masih berproses untuk membuktikan. Dan kita percaya Rafael Struyck akan menyamai level Boaz atau lebih baik sekalipun. Jadi intinya bukan waktu yang tepat untuk membandingkan Rafael dengan Boaz, karena yang satu sudah membuktikan dan satu menuju pembuktian. Paling intinya nih ya, siapapun yang bermain untuk lambang Garuda layak untuk disupport dan tidak ada perbandingan. Semua ada plus minusnya dan bukan waktu yang tepat untuk membandingkan kedua pemain ini. Dan kita lihat, mungkin 5 tahun lagi baru kita bisa membandingkan permainan dan pencapaiannya masing-masing. Balik lagi ke pembahasan inti. Apa yang sebenarnya menjadi alasan mengapa para striker lokal jarang bersinar kembali? Padahal pada medio 2000 sampai 2010-an, saking banyaknya striker lokal yang berkualitas, kita tinggal tunjuk siapapun, pasti bisa berkontribusi lebih. Buat yang belum tahu, striker pada zaman itu di Liga Indonesia tajam dan berkualitas. Namun para lokal tak kalah untuk bersaing. Atau mungkin karena klub di Liga Indonesia lebih tertarik dengan striker asing. Tapi kan pada zaman itu striker asing udah banyak dan menyebar.
Jadi, sebenarnya apa yang menjadi alasan? Dan jika kita melihat pemain usia dini, mereka justru lebih bercita-cita menjadi gelandang atau winger. Jarang terdengar kembali mereka bermimpi menjadi striker. Kalau menurut kalian, apa sih faktor utamanya? Siapa tahu kalian punya pendapat, coba kita diskusi di kolom komentar. Mungkin itulah yang sering terjadi pada kita saat ini, netizen terlalu fokus pada hal yang kurang penting, dan justru menjadikan itu perseteruan di antara kita sendiri. Oke, mungkin juga pembahasan ini kurang baik. Kita minta koreksi sambil kita diskusi di kolom komentar. Ya, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Support terus channel ini agar bisa terus berkembang dengan konten yang lebih menarik. Kita ketemu di konten selanjutnya.